Shalom, saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, kiranya damai sejahtera Allah bersama dengan Anda semua. Salam dari Bogor Baru. Kita telah memasuki tahun yang baru, tahun 2025, dan dalam 1-2 hari ini kita akan masuk di hari Minggu pertama, atau kita berada dalam Minggu pertama di tahun 2025. Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya ingin sharing kepada Anda atau dengan Anda dari satu perikop, yaitu dari surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 8 ayat 31 hingga 39. Nah, di dalam Alkitab kita, judul dari perikop ini adalah keyakinan iman. Jadi judulnya keyakinan iman. Kemudian saya melihat bahwa ini sangat relevan bagi kita, penuh dengan keyakinan masuk ke dalam dengan keyakinan iman masuk ke dalam tahun yang baru ini. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, surat Roma ditulis oleh Paulus kepada jemaat yang memang utamanya itu kepada orang-orang Yahudi yang berada di kota Roma pada saat itu. Namun demikian, surat ini kepada semua orang percaya yang ada di Roma, di kota Roma, agar mereka tetap yakin dan beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai satu komitmen mereka, karena mereka adalah orang-orang percaya yang baru, yang kira-kira baru berumur sekitar 30-40 tahun. Gereja di Roma ketika Paulus menulis surat ini kepada mereka. Mereka mengalami begitu banyak cobaan, ya, begitu besar cobaan dalam kehidupan mereka, dan gereja Roma ini adalah salah satu contoh bagaimana jemaat Kristen, jemaat yang percaya kepada Kristus, tetap bertahan di tengah-tengah keadaan yang sangat sulit. Jadi jemaat di Roma ini sangat berat pergumulannya menghadapi berbagai penindasan, ya, berbagai persoalan, berbagai pencobaan, dan itu semua adalah faktor-faktor yang eksternal yang datang dari luar gereja yang menyerang keberadaan mereka. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku, pada saat ini kita bisa gunakan pengalaman jemaat Roma ini, ya, pengalaman jemaat Roma menghadapi berbagai pencobaan dan tekanan dalam kehidupan mereka, dan kita menggunakan surat Paulus kepada jemaat di Roma ini sebagai pengajaran bagi kita, sebagai firman Tuhan yang menguatkan kita. Kita menghadapi dan menjalani tahun 2025, kemudian kita hidup supaya kita bisa hidup dalam ibadah dan ketaatan pada Tuhan. Kemudian kita menjadi saksi Tuhan. Jadi dalam menjalani kehidupan kita tetap beribadah dan berkeyakinan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Namun pada saat yang sama kita menjadi saksi Tuhan di Indonesia ini, tapi secara jelas, secara tepatnya di lingkungan masing-masing kita berada. Saudara sekalian, mari kita membaca dari surat Roma, surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39 yang demikian bunyinya. Sebab itu apa yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita karena Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan yang dibangkitkan, duduk di sebelah kanan Allah dan memohon untuk kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesengsaraan atau penganiayaan
atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang, melalui Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara sekalian, Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39. Dengan judulnya seperti saya sebutkan tadi, keyakinan iman. Dan di surat ini, di perikop ini merupakan kelanjutan dari pasal 8 sebelumnya, ya, pasal 8 dengan ada dua perikop sebelumnya dari pasal 8 ini. Yang pertama judulnya hidup oleh roh, itu dari 8 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Kemudian yang kedua pengharapan anak-anak Allah dari ayat 18 sampai 30. Kemudian dilanjutkan dengan keyakinan iman dari ayat 31 sampai ayatnya yang ke-39 yang tadi sudah kita bacakan. Saudara-saudara sekalian, dari perikop ini, Roma 8, 31 sampai 39 ini, pelajaran pertama atau hal pertama yang bisa kita lihat dari perikop ini yaitu bahwa meskipun kita telah diselamatkan, meskipun orang di Roma, meskipun jemaat di Roma telah diselamatkan Allah, dan pasti mengalami kehidupan yang kekal di dalam Kristus Yesus. Jadi mereka yang percaya kepada Kristus mengalami kehidupan kekal. Tetapi atau namun demikian mereka masih bergumul karena berada di dunia ini. Jadi ini poin pertama yang ingin disampaikan di dalam perikop ini. Sekali lagi saya ingin mengulangnya, kendati jemaat di Roma telah diselamatkan Allah dan mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, namun demikian mereka masih ada di tengah-tengah kerajaan Romawi, lebih spesifiknya kota Roma, dan mereka masih memiliki pergumulan-pergumulan yang menyerang mereka, yang menimpa mereka sebagai orang-orang percaya, orang Kristen. Jadi saudara sekalian, bukan berarti ketika mereka telah menjadi orang Kristen, lalu kemudian mereka bebas dengan masalah. Tapi justru sebaliknya mereka memiliki masalah yang cukup berat. Ya, dari bacaan ini, terutama dari ayat pasal 8 ayat 18, ya sebelumnya dari pasal 8 ayat 18 dikatakan demikian. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi sebelum perikop yang tadi kita baca 8:31 sampai 39, di dalam 8 ayat 18 Paulus mengatakan bahwa aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini. Jadi memang orang-orang percaya yang ada di kota Roma pada saat itu mengalami penderitaan, ya, mereka mengalami pergumulan. Dan Paulus menyampaikan, menulis surat kepada mereka, dan Paulus menyampaikan bahwa penderitaan yang mereka alami tidak bisa dibandingkan, tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita atau kepada mereka. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, di dalam ayat 35 dari bacaan kita tadi menjelaskan tentang bentuk-bentuk penderitaan yang dihadapi oleh jemaat di Roma ini. Saya ingin baca kepada Anda yang pertama penindasan, ya, trouble atau penindasan. Yang kedua kesengsaraan, yang ketiga penganiayaan, kemudian kelaparan, kemudian ketelanjangan, bahaya, dan pedang. Jadi di sini secara eksplisit Paulus menjelaskan mengenai 7 bentuk penderitaan yang secara langsung dialami oleh jemaat Kristen yang ada di kota Roma pada saat itu. Penindasan. Ya, ini tentu saja penindasan dari pihak eksternal, ya, dari pihak pemerintahan yang
ada pada saat itu, penindasan, kesengsaraan. Di dalam Alkitab terjemahan yang lain disebut memang ini bentuk-bentuk penderitaan, ya, kesengsaraan ini adalah penderitaan yang begitu hebat, ya, kesengsaraan, penderitaan. Kemudian bentuk-bentuk persekusi atau penganiayaan. Di samping itu ada juga kelaparan, ya, hunger, famine, ya, ada kelaparan yang luar biasa. Dan di dalam salah satu terjemahan Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan bahwa ini adalah kelaparan, ini adalah salah satu bentuk persoalan, ya, masalah atau pergumulan yang dihadapi oleh orang Kristen karena mereka tidak diperkenankan untuk membeli makanan. Jadi mereka sulit mencari makan, mendapatkan akses terhadap pembelian makanan, sehingga mereka mengalami kelaparan. Jadi ini adalah salah satu bentuk yang dihadapi, ya, begitu besar penindasan itu terhadap orang-orang percaya, terhadap gereja, sehingga mereka juga sulit mendapatkan makanan. Kemudian ketelanjangan. Ketelanjangan adalah salah satu bentuk lain dari masalah yang dihadapi oleh orang-orang di sana, orang-orang di Roma ini. Dan ketelanjangan ini terkait dengan kemiskinan, ya, kemiskinan karena kemiskinan maka mereka tidak memiliki fasilitas untuk bisa hidup dengan baik. Kemudian bahaya atau danger, bahaya ini terkait dengan keamanan secara fisik, dan kemudian pedang, ya, bahaya dan pedang. Itu terdapat dalam ayat 35, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, ketelanjangan, bahaya atau pedang. Jadi pedang yang dimaksudkan di sini adalah kematian. Karena banyak orang Kristen juga yang dibunuh, jadi pedang yang dimaksudkan di sini adalah kematian. Saudara-saudara sekalian, itulah masalah-masalah yang dihadapi oleh orang Kristen, orang percaya atau gereja di Roma pada saat itu. Kemudian ayat 36 mengatakan seperti tertulis. Jadi Paulus menyetir atau mengambil atau merujuk pada kitab Mazmur pasal 44 ayat 23 yang mengatakan bahwa orang-orang percaya itu adalah seperti mereka dalam bahaya, seperti dalam bahaya sepanjang hari dan dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Saudara sekalian, yang dimaksudkan dengan domba-domba sembelihan itu adalah domba-domba yang ready untuk disembelih, ya. Jadi sudah domba-domba yang sudah dikhususkan untuk disembelih. Dalam Mazmur dikatakan bahwa oleh karena percaya kepada Tuhan, maka jemaat ada dalam bahaya sepanjang hari. Dan bahaya sepanjang hari itu dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Jadi mengapa sampai penindasan, sampai kesengsaraan, penganiayaan, ketelanjangan, kelaparan, dan seterusnya dihadapi oleh orang-orang percaya? Di sini Paulus mengatakan oleh karena mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena kami ada dalam bahaya sepanjang hari. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, inilah bentuk-bentuk dari yang disebut dengan faktor atau lingkungan eksternal atau kejadian eksternal yang menyerang gereja di Roma pada saat itu. Nah, yang tadi dijelaskan, jadi 7 hal atau 7 bentuk masalah atau penderitaan yang dihadapi oleh orang-orang percaya itu, di samping hal-hal yang bersifat langsung dan teknis, itu ada hal-hal yang lebih besar lagi yang dihadapi oleh orang-orang percaya di Roma pada saat itu, yaitu yang terdapat dalam ayat 37. Ayat 37 ini menjelaskan tentang apa yang disebut dengan superstruktur atau super sistem, dan itu semacam kebijakan atau semacam sistem yang lebih besar yang mempengaruhi atau yang menjadi persoalan yang utama yang dihadapi oleh jemaat Tuhan yang ada di Roma saat itu. Saudara sekalian, di dalam ayat 37 ya dikatakan bahwa, atau ayat 38 dikatakan sebab aku yakin, Paulus mengatakan sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup. Jadi kehidupan atau kematian, kemudian baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah. Jadi ini yang saya sebutkan dengan superstruktur atau super sistem tadi.
lebih besar dari aspek-aspek kecil yang tadi, karena ini sudah menyangkut dengan kebijakan, dengan tata laksana pemerintahan yang memang mempengaruhi ya orang-orang percaya. Jadi baik pemerintah baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, kemudian kuasa-kuasa yang ada di atas maupun ada yang di bawah, ini maksudnya kuasa-kuasa yang memang tidak kelihatan, kuasa-kuasa yang berasal dari kuasa-kuasa atau pengaruh-pengaruh yang bersifat aliran-aliran yang memang mempengaruhi orang-orang pengambilan keputusan dan governance atau tata laksana yang ada pada saat itu, ya. Jadi kuasa-kuasa di atas maupun di bawah maupun makhluk lain semuanya itu tidak bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Jadi Paulus ingin menyampaikan kepada jemaat di Roma bahwa selain aspek-aspek yang tadi merupakan butir-butir masalah, penderitaan, penindasan, ketelanjangan, kelaparan, kesengsaraan, itu adalah hal-hal teknis yang dihadapi oleh mereka. Tetapi selain itu ada hal-hal yang lebih besar, yaitu pemerintahan, ya, kuasa-kuasa yang dari sana kebijakan-kebijakan diambil dan pada akhirnya mempengaruhi kehidupan mereka. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, surat Roma ini ditulis oleh Paulus kira-kira pada tahun 57 Masehi, dan Paulus menulis surat ini ketika dia sedang berada di pelayanan di jemaat di Korintus atau di kota Korintus. Nah, pada tahun 49, jadi Paulus menulis pada 57 Masehi, tetapi pada tahun 49 Masehi itu yang terjadi dengan orang-orang percaya di Roma, di gereja di Roma, yaitu bahwa orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen secara khusus, karena orang Kristen dianggap sebagai salah satu sekte dari agama Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi dan khususnya orang Kristen itu diusir dari Roma. Dan itu terjadi pada zaman Claudius. Jadi kira-kira 8 tahun sebelum Paulus menulis surat kepada Roma ini sudah terjadi bahwa orang-orang percaya atau gereja di sana itu mengalami penindasan yang luar biasa. Kemudian atas kebijakan Kaisar Claudius yang memerintah dari 41 sampai 54 Masehi, maka orang-orang percaya diusir, orang-orang Yahudi diusir dari kota Roma. Jadi mereka kembali ke daerah mereka masing-masing. Nah, diantaranya adalah Priscilla dan Aquila yang kembali ke Korintus karena mereka adalah orang-orang Yahudi yang berasal dari Korintus. Jadi Paulus menulis surat kepada jemaat di Roma itu setelah memang pergumulan yang luar biasa itu sudah terjadi. Nah, apa yang terjadi dengan keadaan dengan keadaan di Roma, yaitu ketika diusir, kemudian seringkali ada orang-orang Yahudi yang kembali ke Roma, tapi kemudian diusir lagi. Jadi proses pengusiran orang-orang Yahudi dan khususnya orang-orang Kristen dari kota Roma itu berlangsung berkali-kali, ya. Jadi berlangsung secara sistematis dan terus-menerus yang merupakan bentuk penindasan atau persoalan yang dihadapi oleh gereja atau jemaat Tuhan yang ada di Roma pada saat itu. Saudara-saudara sekalian, setelah Claudius yang memerintah dengan kebijakan seperti itu dari 41 sampai 54 Masehi, kemudian Claudius ini diganti oleh Kaisar Nero, dan Kaisar Nero memerintah dari 54 Masehi. Jadi setelah Claudius itu Kaisar Nero, dan Nero memerintah dari 54 sampai 68 Masehi. Atau sampai kira-kira 7 tahun setelah Paulus menulis surat kitab Roma itu, yang terjadi adalah pembunuhan besar-besaran, pengejaran terhadap orang Kristen, kemudian orang Kristen ditawan, ya, ditahan, kemudian menjadi martir, dan kemudian banyak orang Kristen yang dibunuh pada saat itu. Jadi setelah Claudius dengan kebijakannya dilanjutkan dengan Kaisar Nero yang merupakan kelanjutan kebijakan tapi dengan lebih keras, sehingga pembunuhan besar-besar terjadi terhadap orang Kristen di Roma pada saat itu. Saudara, bentuk lain akibat dari kebijakan yang seperti yang diambil ini yang terjadi di Roma, yaitu ya kelaparan, ya.
karena kebijakan yang tidak pro kepada rakyat secara keseluruhan, kemudian terjadi adalah kelaparan. Dan kalau Anda baca di Kisah 11 ayat 27 dan 28, ini dikatakan di sana pada zaman Claudius terjadi kelaparan yang luar biasa yang terjadi di Roma. Nah, Bapak Ibu, semuanya apa yang tadi saya jelaskan itu baik dia dalam bentuk mikro maupun dalam bentuk super sistemnya, superstrukturnya, kebijakan-kebijakan, maupun hal-hal yang praktis yang dihadapi oleh jemaat di Roma ini menandakan bahwa ketika Paulus menulis surat itu kepada jemaat di Roma, sebagian atau mereka telah mengalami, sudah terjadi ya penindasan terhadap orang-orang Kristen. Kemudian ketika dia menulis surat ini, ya sedang terjadi penindasan kepada orang-orang Kristen. Namun kemudian seperti terjadi pada Kaisar Nero, pada masa pemerintahan Kaisar Nero itu, setelah Paulus menulis surat ini, terjadi secara besar-besaran pengejaran terhadap orang Kristen dan pembunuhan terhadap orang Kristen yang ada di Roma. Saudara-saudara sekalian, namun Paulus mengatakan begini, bahwa apa yang terjadi tidak bisa memisahkan jemaat Tuhan dari kasih Kristus, ya. Nah, itu kita bisa lihat di dalam ayat-ayat yang tadi kita baca, bahwa siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus, ya. Paulus mengatakan bahwa persoalan-persoalan yang dihadapi itu tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Ayat 35 mengatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Apakah itu penindasan, penganiayaan, ketelanjangan, dan seterusnya. Semuanya itu tidak bisa memisahkan dari kasih Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mengapa demikian? Karena memang Kristus telah mati untuk keselamatan jemaat di Roma. Kristus telah mati untuk keselamatan orang-orang percaya. Dan Kristus atau Allah adalah Allah yang pengasih, penyayang, berlimpah kasih setia. Kejadian-kejadian yang dialami oleh jemaat di Roma ini tidak menghalangi kasih Kristus. Jadi itu adalah hal-hal eksternal yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Tetapi selagi mereka tetap setia, bergantung pada iman mereka, tetap yakin dan percaya akan keselamatan yang sudah Tuhan berikan sebagai orang-orang pilihan, atau apa yang disebut dengan predestinasi, seperti perikop sebelumnya, maka mereka meskipun mengalami masalah, mereka berada tetap di dalam keselamatan oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, apa implikasi firman ini bagi kita? Ya, Anda mungkin tidak mulus, atau kita mungkin tidak mulus kehidupan kita dalam perjalanan hidup kita, ya. Tetapi kita harus betul-betul yakin dan percaya bahwa hal apapun yang terjadi tidak akan memisahkan Anda. Anda harus percaya betul bahwa apa yang terjadi tidak akan memisahkan Anda dari kasih Kristus. Saudara-saudara bisa bayangkan bahwa yang terjadi adalah faktor-faktor eksternal di luar gereja, di luar iman kita, yang menekan kehidupan kita, ya, sebagai orang-orang percaya. Nah, meskipun itu terjadi, tetapi kasih Kristus, ya, terutama tadi yang disebut dengan pilihan Kristus, pilihan Yesus untuk menyelamatkan Anda dan memberikan kehidupan kekal kepada Anda, itu tidak bisa dihilangkan. Jadi apapun yang terjadi secara eksternal ini tidak memisahkan kasih Kristus yang luar biasa, tidak meniadakan kasih Kristus yang luar biasa, yaitu keselamatan yang diberikan kepada Anda. Saudara, tanggung jawab Anda itu apa? Tanggung jawab Anda itu tetap setia. Jadi meskipun ada masalah, meskipun ada pergumulan yang berat, maka tanggung jawab kita adalah tetap setia dan kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Paulus mengatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus itu, dari kasih karunia Kristus itu? Tidak ada satu hal pun yang memisahkan itu. Selagi kita tetap setia kepada Tuhan Yesus Kristus, kita setia beriman, berpengharapan pada Tuhan Yesus Kristus, maka kasih Allah, kasih Tuhan Yesus itu tidak bisa ditiadakan dari kehidupan kita. Meskipun kita menghadapi berbagai hal, berbagai tantangan.
berbagai masalah dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudaraku, itu adalah pelajaran pertama bagi kita. Nah, pelajaran yang kedua saya mengambil dari ayatnya yang ke-37. Dan ayat 37 ini merupakan salah satu ayat yang secara gamblang ya menyatakan tentang status orang percaya, status orang Kristen. Saudara, dikatakan begini, tetapi dalam semuanya itu. Nah, kata tetapi dalam semuanya ini maksudnya tetapi dalam kondisi pergumulan yang berat itu. Ya, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Kita lebih dari orang-orang menang. Ya, jadi hal kedua yang kita belajar Bapak Ibu saudara-saudaraku, dalam keadaan pergumulan yang hebat itu, yang luar biasa itu, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan lebih dari orang-orang yang menang. Lebih dari orang-orang yang menang. Saudara, kalau Anda pikirkan tentang hal ini, orang yang menang itu orang yang paling utama. Tetapi kalau lebih dari orang-orang menang, itu artinya super pemenang. Sangat lebih. Jadi kalau Anda membayangkan tentang orang yang menang, ini lebih lagi dari orang-orang yang menang. Jadi kalau ada juara satu medali emas misalkan, seperti itu, ini lebih dari mereka yang mendapatkan juara itu, mendapatkan medali itu. Jadi lebih dari orang-orang menang. Dalam semuanya itu, dalam semuanya apa? Dalam pergumulan yang berat itu. Orang-orang percaya lebih dari orang-orang yang menang melalui Dia yang telah mengasihi kita. Jadi mengapa itu bisa terjadi? Karena ini terjadi karena kita memiliki Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah penolong kita. Sehingga dikatakan hanya melalui Dia yang telah mengasihi kita, Allah Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mengasihi kita, maka kita lebih dari orang-orang yang menang. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau Allah telah memberi, ayat 32 mengatakan begini. Jadi tadi kita baca dari 37 ya. Ayat 32 mengatakan begini. Ia tidak menyayangkan anaknya. Allah Bapa di surga tidak menyayangkan anaknya sendiri. Tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama Dia. Jadi disinilah Paulus ingin membandingkan antara pemberian Allah yang paling yang tertinggi dan tidak ada bandingannya, yaitu Tuhan anaknya sendiri yang diberikan untuk yang diserahkan bagi kita semua untuk keselamatan kita. Nah, kalau Allah memberikan anaknya, apalagi hal-hal yang lain yang berada di bawah itu, pasti Allah memberikan. Itulah yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Sehingga Paulus mengatakan kita adalah orang-orang percaya adalah lebih dari orang-orang yang menang. Saudara, tadi saya sebutkan sebelumnya di dalam 8 ayat 18 dikatakan, aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi kemuliaan kemuliaan dalam kekekalan yang diberikan kepada kita itu lebih dari masalah-masalah atau penderitaan-penderitaan yang dihadapi pada zaman ini. Saudara-saudara sekalian, pada ayat 33 dikatakan siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah. Saudara, di dalam perikop ini setidaknya ada 6 kali Paulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan retorika yang kita tidak perlu jawab, tapi ini seperti pertanyaan yang menyatakan bahwa kenyataannya bagaimana Allah begitu mengasihi kita, mengasihi orang-orang percaya di tengah-tengah pergumulan yang dihadapi oleh kita atau oleh dalam kasus kita ini oleh jemaat yang ada di kota Roma. Di dalam ayat 33 dikatakan begini, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah lah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Jadi ini ayat-ayat ketiga, frasa pada ayat 33 ini menjelaskan tentang apa yang disebut dengan justifikasi atau pembenaran yang diberikan oleh Allah. Nah, saudara-saudara sekalian, kehidupan ini memang ibarat peperangan rohani. Ya, jadi kehidupan ini adalah ibarat peperangan rohani.
tetapi juga ada yang disebut dengan pertempuran rohani. Nah, saya ingin sampaikan ke Anda bahwa peperangan dan pertempuran itu sangat berbeda. Jadi kalau peperangan sudah selesai, bukan berarti bahwa pertempuran sudah selesai. Peperangan terdiri dari berbagai pertempuran, tetapi peperangan boleh berakhir, namun bisa saja pertempuran itu berlangsung. Ya, itu beda antara war and battle. Peperangan adalah war, peperangan rohani. Jadi kehidupan ini adalah peperangan rohani atau spiritual war. Sementara ada yang disebut dengan pertempuran rohani. Pertempuran rohani ini adalah spiritual battle. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin analognya seperti ini. Ketika kita merdeka, ketika negara kita ini merdeka pada tahun 1945, artinya kita sudah menang. Ya, kita sudah menang dari penjajahan. Tapi bukan berarti sudah selesai, ya. Masih ada pertempuran-pertempuran. Jadi secara peperangan kita udah merdeka, tetapi masih ada pertempuran-pertempuran. Dan kita tahu ada pertempuran terjadi di banyak kota, di Surabaya, di Yogyakarta, di banyak tempat, ya, di Madiun, di banyak tempat terjadi pertempuran. Nah, itulah beda antara peperangan dan pertempuran. Dan kita telah menang dalam peperangan rohani melalui Dia, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi memang kita masih hidup di dalam dunia ini. Nah, karena kita masih hidup di dalam dunia ini, maka kita menghadapi berbagai masalah, ya, berbagai hal yang sebetulnya secara keseluruhan telah dikalahkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai orang-orang percaya, kita telah menang, namun kita masih berada dalam masalah kita. Tadi analognya kita masih berada dalam pertempuran rohani yang menjadi tanggung jawab kita untuk harus tetap setia dan bergantung pada Tuhan. Saudara-saudaraku, apa ini artinya bagi kita? Dari sisi rohani, kita dituntut untuk tetap beriman, yakin dan percaya bahwa bahwa kita adalah super pemenang. Anda harus yakin dan percaya bahwa kita adalah lebih dari pemenang. Anda adalah lebih dari pemenang. Hidup kita sudah dijamin kemerdekaannya secara rohani, tetapi tadi kita masih mengalami pertempuran. Kita masih ada di dunia ini, kita masih mengalami pertempuran yang merupakan kesempatan bagi kita untuk mewujudkan iman dan percaya kita. Mewujudkan kepada lingkungan kita bagaimana kita menghadapi pertempuran rohani itu, dan kemudian menunjukkan bagaimana ketergantungan kita pada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku, pertempuran itu banyak hal, ya, tadi seperti disampaikan, kelaparan, kita berjuang di dalam menafkahi kehidupan kita, ya, bagaimana kita mendapatkan makanan yang cukup, mungkin sakit penyakit, kita masih bertempur, ya, dalam hal sakit penyakit, kita mengalami hal-hal semacam itu yang terjadi, mungkin secara ekonomi kita mengalami, secara finansial kita masih mengalami masalah-masalah yang terkait dengan pekerjaan. Ya, pekerjaan kita, ya, kita harus bekerja, ya, kita bukan hidup diam-diam, kita harus bukan hidup dengan hanya tanpa usaha dan bekerja, tapi kita harus bekerja dalam kehidupan kita. Mungkin tekanan dari pihak luar yang kita hadapi saat ini, tekanan dari kelompok-kelompok lain. Anda merasa bahwa Anda ini orang yang minoritas, sehingga ada tirani dari mayoritas, ya, kemudian Anda merasakan bahwa sangat sulit hidup di tengah-tengah kondisi seperti itu, lingkungan seperti itu, bentuk-bentuk penderitaan, atau bahkan tantangan-tantangan dalam pelayanan. Mungkin kita mengalami banyak masalah dalam pelayanan, ada tembok-tembok yang harus kita lewati, ada banyak hal yang harus kita menghalangi kita dalam kegiatan persekutuan, dalam beribadah, dalam pelayanan. Itu semua adalah bentuk dari yang tadi saya sebutkan, pertempuran rohani yang harus kita lalui, tetapi yakin dan percaya bahwa peperangan rohani kita udah menang. Kita adalah lebih dari orang-orang pemenang. Jadi pelajaran bagi kita, Bapak Ibu saudara sekalian, yang pertama bahwa kita menghadapi tahun 2025 ini bukan berarti
kita mengucap syukur pada Tuhan. Haleluya, mengucap syukur pada Tuhan kalau memang tidak ada masalah. Kita bisa lewat dengan baik-baik aja. Namun demikian, mungkin saja ada masalah yang harus kita hadapi, pergumulan-pergumulan, tantangan-tantangan ya yang harus kita hadapi. Dan dalam melakukan semuanya itu ingat bahwa semuanya itu tidak bisa memisahkan kita dari keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Tidak bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan Yesus yang begitu luar biasa, yang begitu besar kepada kita. Anda harus percaya itu, meskipun Anda mengalami masalah, tapi semuanya tidak bisa menghentikan kasih Allah kepada Anda, kasih Kristus Yesus kepada Anda. Dan yang kedua pelajaran pada hari ini yaitu bahwa kita ada lebih dari pemenang. Kita super pemenang, kita berada dalam pertempuran rohani, tapi dalam peperangan rohani kita telah menang. Bapak Ibu, sebagai take away message, sebagai oleh-oleh bagi kita, saudara sekalian, saya tertarik dan juga ada lagu ini ya, dengan satu lagu dan lagu ini kiranya menjadi berkat bagi Anda. Lagu ini dikarang oleh Heri Prijongo dan judulnya Tak Satu Pun. Nah, lagu Tak Satu Pun ini menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau Anda buka di website lalu Anda mencari tentang lagu Tak Satu Pun ini yang judulnya Tak Satu Pun ini menjadi berkat bagi banyak orang. Dan banyak orang percaya dikuatkan dengan lagu ini. Dinyanyikan oleh berbagai artis ya, dan ada banyak sekali penyanyi-penyanyi di Indonesia menyanyikan lagu ini. Dan lagu ini adalah diambil dari perikop yang tadi kita baca ya. Jadi perikop yang kita baca bahwa tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Allah, dan lagu ini menjelaskan tentang itu. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku? Kelaparankah, ketelanjangankah? Tak satu pun, tak satu pun. Saudara, tidak ada yang bisa memisahkan. Apakah itu kelaparan, ketelanjangan, tidak bisa memisahkan dari kasih Kristus. Bait kedua mengatakan, apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku? Aniayakah, penderitaankah? Tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Saudara sekalian, kiranya Anda punya kesempatan untuk mendengarkan lagu ini lebih jauh, dan kiranya lagu ini menjadi berkat bagi Anda. Ingat bahwa tidak ada satu hal pun yang memisahkan kita dari kasih Kristus. Apapun itu, meskipun kita bergumul di dalam pertempuran dengan semua masalah itu, tapi kita telah menang. Kita lebih dari super pemenang. Kita adalah super pemenang. Kita lebih dari orang-orang pemenang. Tuhan berkati saudara sekalian.